ketegangan meledak menjadi bara api. Di tengah upaya menjaga stabilitas dan perdamaian di jalur Gaza, satuan TNI yang tergabung dalam Pasukan Perdamaian Indonesia menjadi sasaran serangan brutal pasukan gabungan Amerika Serikat dan Israel. Namun TNI tak tinggal diam. Serangan mendadak itu justru memantik perlawanan paling garang yang pernah dilihat kawasan tersebut. Pukul 03.40 dini, hari waktu Gaza, ketenangan yang menyelimuti pos utama TNI di Khan Yunis pecah oleh desingan rudal dan gempuran artileri. Pasukan gabungan AS dan IDF, Israel Defense Forces, melancarkan serangan udara kilat, diikuti oleh serangan darat dari Satuan Gabungan Marinir Aurlowas dan Brigade Golani Israel. Target mereka jelas, menghancurkan keberadaan militer Indonesia yang dinilai telah mengganggu supremasi militer Barat di Gaza. Drone MQ-9 Reaper milik AS menjatuhkan rudal Hellfire ke arah gudang logistik TNI, menghancurkan sebagian besar peralatan komunikasi. Di sisi timur pos, tank-tank Merkava Israel mulai merangsek, diiringi infanteri yang bergerak cepat dalam formasi pengepungan. Namun satu hal yang tidak mereka duga, TNI sudah siap. Mayor Danu Prasetya, Komandan Sektor TNI di Khan Yunis, sudah mengantisipasi kemungkinan pengkhianatan ini. Selama 2 pekan sebelumnya, intelijen TNI menyadap komunikasi tak terenkripsi pasukan Israel dan menangkap percakapan mengenai pembersihan pasukan asing non-koalisi. Tanpa menunggu komando pusat, Mayor Danu mengaktifkan protokol Garuda Hitam, strategi pertahanan aktif dan balasan gerilya jarak dekat yang mengandalkan jebakan ranjau, rudal manpads, dan serangan drone swasta. Ketika pasukan AS Israel memasuki perimeter luar, lebih dari 35 tentara mereka langsung tewas akibat ranjau anti kendaraan dan jebakan mortir. Senapan runduk TNI yang telah tersebar di atap-atap gedung sekitar mulai menargetkan komandan lapangan musuh. Pertempuran berubah menjadi kontak jarak dekat yang brutal. Pasukan elit Kopassus, Yonif para Rider 501, dan Denjaka yang tengah melakukan patroli malam langsung ditarik masuk ke dalam pos. Mereka menggunakan terowongan bawah tanah yang telah digali diam-diam untuk melancarkan serangan balik ke jantung formasi musuh. Dalam waktu 4 jam, 2 kendaraan lapis baja Bradley milik AS hancur terbakar, dan 1 helikopter Apache jatuh ditembak rudal manpads buatan lokal yang dimodifikasi. Menjelang sore, pasukan Amerika Serikat dan Israel mulai mundur. Mereka tak menyangka bahwa TNI mampu bertahan dan bahkan membalikan keadaan dalam tempo 12 jam. Medan pertempuran kini dikuasai penuh oleh TNI. Bendera merah putih kembali dikibarkan di atas menara pengawas pos perdamaian. Apa yang terjadi di Gaza hari itu menjadi titik balik baru. Bukan hanya bagi Indonesia, tetapi bagi tatanan geopolitik dunia. TNI yang selama ini dikenal sebagai penjaga perdamaian, kini menunjukkan taringnya sebagai kekuatan militer yang tidak dapat dianggap remeh, bahkan oleh 2 kekuatan militer terbesar di dunia. Jam 3.42 waktu Gaza, kilatan cahaya menyambar dari langit. 2 rudal Hellfire ditembakkan dari drone MQ-9 Reaper milik AUIS menghantam atap barak utama TNI di pos Bravo 17. Belum sempat sirene peringatan berbunyi, gelombang serangan darat dimulai. Satuan elit Israel dari Brigade Golani bersama elemen marinir Amerika Serikat menyusup dari 2 sisi barat dan timur, menggunakan perlindungan asap dan kendaraan lapis baja. Serangan ini mengandalkan kecepatan dan kebrutalan. Taktik shock and awe membuat musuh lumpuh sebelum bisa melawan. Namun yang mereka serang bukan milisi lokal, bukan tentara bayaran, dan bukan pasukan PBB biasa. Mereka menyerang Tentara Nasional Indonesia, pasukan yang telah dilatih untuk bertempur di segala medan, yang memiliki doktrin tempur urban dan hutan, dan yang paling penting, pantang menyerah. Sersan Kepala Riyadi, yang tertimpa reruntuhan atap gudang, membuka matanya dengan darah menetes di wajah. Di telinganya hanya terdengar dengung, tapi tangan kanannya langsung meraih senjata. Tak jauh darinya, Leda Ardi, perwira muda dari Yonif para Raider 501, memberi perintah cepat melalui radio darurat. Aktifkan protokol Garuda Hitam. Ulangi, protokol Garuda Hitam. Semua satuan, posisi bertahan, dan siapkan serangan balik perimeter. Dalam 7 menit, lebih dari 150 prajurit TNI yang masih hidup mulai melaksanakan operasi perlawanan terkoordinasi. Mereka bukan hanya bertahan, tapi mengatur jebakan berlapis, memancing pasukan ISIS Israel masuk ke zona sempit, di mana taktik gerilya urban mulai bekerja. Setiap gang sempit di Khan Yunis telah dijadikan jalur manuver. Sniper TNI telah menempati posisi di masjid, sekolah, bahkan puing-puing bangunan UNRWA yang sudah lama ditinggalkan. Satu persatu tentara Israel dan AUSI mulai tumbang. Bukannya menaklukkan, mereka dihisap masuk ke dalam jebakan urban mematikan. TNI AU yang telah mendeteksi sinyal transponder musuh sejak pukul 2.00
mulai mengirimkan 2 drone serang elang hitam yang telah dimodifikasi dengan rudal buatan dalam negeri. Tanpa diketahui musuh, drone itu menyelinap ke langit Khan Yunis dari arah Mesir melalui celah pertahanan elektronik. Pada pukul 5.20, drone TNI menembakkan 2 rudal ke arah kendaraan taktis Bradley milik AES, menghancurkan seluruh pasukan di dalamnya. Di sisi lain kota, satu helikopter Black Hawk RC yang mencoba mengevakuasi korban disambut rudal Manpads dari prajurit Denjaka, meledak di udara dan menabrak bangunan rumah sakit yang kosong. Untuk pertama kalinya sejak invasi dimulai, pasukan gabungan Amerika Serikat Israel mengalami kemunduran cepat. Berita tentang serangan terhadap pasukan perdamaian Indonesia menyebar dengan cepat. Di PBB, wakil Indonesia meledak di ruang sidang, menuduh AOS dan Israel telah melakukan pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Video drone TNI yang menunjukkan tank Israel melindas warga sipil dalam upaya masuk ke pos Bravo 17 langsung memicu kecaman global. Presiden Indonesia dalam pidato yang disiarkan dari Istana Negara menyatakan, "Hari ini, dunia menyaksikan bahwa kebenaran telah diinjak-injak, tapi Indonesia tidak akan mundur. Kami tidak akan tinggal diam saat prajurit kami dibantai di tanah asing. Mulai hari ini kita nyatakan, Indonesia memasuki status siaga perang terbatas." Ketika malam turun dan Gaza kembali gelap, satu pertanyaan menggantung di udara. Apakah ini baru permulaan? ASEAN dan Israel kini menghadapi tekanan internasional dan balasan terorganisir dari kekuatan yang selama ini mereka remehkan. Indonesia, dengan pasukan perdamaian yang berubah menjadi palu perlawanan, kini memimpin narasi global tentang martabat, kehormatan, dan kemerdekaan sejati. Namun pukul 4 Maret waktu Gaza, neraka jatuh dari langit. Tanpa aba-aba, 3 rudal udara ke darat diluncurkan oleh drone MQ-9 Reaper milik AUAS menghantam menara pengawas, barak komando, dan hanggar kendaraan tempur ringan TNI. Ledakan membelah pagi, menghancurkan sistem komunikasi utama, menewaskan 8 prajurit, termasuk 2 teknisi sinyal. Beberapa detik kemudian, bunyi deru mesin tank Merkava dan kendaraan lapis baja Bradley mengguncang jalanan Khan Yunis. Dari barat dan utara, satuan elit marinir Al-Qassam dan Brigade Golani Israel menyusup, menerobos blokade sipil, dan bergerak menuju pos TNI. Mereka menggunakan taktik Lighting Hammer, serangan kilat yang ditujukan untuk menghancurkan musuh sebelum bisa memberikan perlawanan berarti.